Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi ke channel Santri Sakti. Sobat santri semuanya, berbicara mengenai makamnya Rasulullah SAW yang mulia yang di Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman semuanya, kita pasti menginginkan, saya, antum semuanya umat Islam pasti punya cita-cita ingin menziarahi makamnya Rasulullah SAW. Kita pengen naik haji, kita pengen umrah, kita pengen menziarahi Rasulullah SAW. Dan teman-teman semuanya, tahukah antum bahwasanya dibalik mengenai makamnya Rasulullah SAW yang mulia, yang jutaan manusia ziarah ke makam beliau, ternyata ada kisah kelam di baliknya. Yaitu beberapa tahun silam sempat ada terjadi beberapa kali percobaan, kurang lebih tercatat 5 kali percobaan pencurian jasadnya Rasulullah SAW. Dan bahkan hal ini pun, perbuatan yang keji ini pun bukan hanya dilakukan oleh orang kafir, bahkan orang muslim sendiri, raja Islam sendiri pernah pengen mencuri jasadnya Rasulullah SAW hanya demi ketenaran untuk negerinya dan kerajaannya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, semua apa yang mereka usahakan tadi digagalkan oleh Allah SWT. Dan seperti apa usaha pencurian jasadnya Rasulullah SAW yang digagalkan oleh Allah SWT ini, kita simak videonya sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, check it out. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir dalam Islam. Beliau meninggal dunia di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Di dalam Masjid Nabawi terbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat Islam seluruh dunia. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Arab Saudi. Wajar saja, mengingat pasti banyak umat yang akan mendekati jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi tindakan jahat seseorang yang ingin menghancurkannya, seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah SAW yang telah tercatat dalam sejarah. Mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Beruntung Allah SWT selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut. Bagaimanakah kisah pencurian jasad Rasulullah SAW ini? Simak ulasan berikut ini. Yang pertama, upaya pencurian yang didalangi oleh Raja Daulah Fatimiyah. Seorang Raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim bi Amrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah SWT ini mendapat usulan dari seorang zindik agar mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Seperti tulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia kepadanya serta negerinya. Namun upaya pun gagal karena Allah SWT telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam berencana tersebut dijalankan. Yang nomor 2 yaitu Raja Al-Hakim Part 2. Kegagalan yang didapati tidak membuat Raja Al-Hakim bi Amrillah jera dan menyerah. Sontak ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasadnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan prajuritnya hingga mampu menembus Madinah dan tengah tinggal di dekat Masjid Nabawi guna melancarkan aksi keji tersebut. Seperti dijelaskan dalam berbagai sumber, mereka membuat terowongan dengan menggali tanah untuk menuju ke makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi keajaiban lagi-lagi terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, Nabi kalian akan digali kuburnya. Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim bi Amrillah tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh, seperti dijelaskan dalam berbagai sumber. Yang nomor 3 yaitu penguasa Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa terjadi pada tahun 1164 Masehi atau 557 Hijriah. Hal tersebut ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarihi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Sebanyak 2 orang utusan penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Setelah melakukan pengintaian dan mencuri peluang, kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasulullah SAW, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun atas izinnya Allah SWT, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Aksi tersebut terungkap setelah Sultan Nuruddin Zangki bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang beritahukan aksi kedua orang Maroko tersebut. Benar saja Nuruddin Zangki datang ke Madinah dan mendapati persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Keduanya pun dieksekusi mati. Tak hanya itu, Nuruddin Zangki menginstruksikan pembuatan dinding dari besi yang kuat untuk melindungi makam Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab.
Yang nomor 4 yaitu sejumlah perampok. Ada pula para pencuri yang merampok kafilah jemaah haji, namun mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW dan secara gamblang mengutarakan niatnya kemudian menyeberangi laut menuju Madinah. Namun Allah SWT menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Mesir Al-Iskandariyah yang kemudian mengikuti para perampok tersebut. Mereka pun akhirnya tertangkap dan dipenjarakan. Yang kelima yaitu dilakukan oleh orang-orang Aleppo. Terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Ketika itu 40 orang laki-laki dari Aleppo, Suriah, berusaha mengambil jasadnya Rasulullah SAW dengan cara menyogok gubernur Madinah dan meminta agar dibawakan kamar Rasulullah SAW. Nyaris saja rencana mereka berjalan mulus. Namun begitu mereka membuka ruangan di mana Rasul dimakamkan, tiba-tiba tanah terbelah menjadi dua. Mereka pun terperosok ke dalam dan ditelan tanah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, itu tadi 5 cerita mengenai usaha pencurian makamnya Rasulullah SAW yang alhamdulillah oleh Allah SWT digagalkan. Dan semoga Allah SWT menjaga makamnya Rasulullah SAW dan menjaga umat Islam seluruh dunia, abil khusus kita dan antum yang mendengarkan. Dan semoga Allah SWT menghantarkan, mengizinkan kita, saya yang berbicara maupun antum yang mendengarkan, untuk sampai ke Mekah dan Madinah, untuk bisa umrah, haji dan menziarahi makamnya Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.